Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mau bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk saat teduh sejenak. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 26 ayat 1-3 berkata, "Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu." Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan jemaat dikasih Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu dan jemaat untuk bersorak memuji nama Tuhan, sebab Tuhan yang layak dipuji, sebab nama Tuhan kuat dan penuh kemuliaan. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersorak bagi nama Tuhan. Kita mengatakan terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tenang selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh pengampunan. Satu hati kami nyatakan kerajaanmu tenang selamanya. Tuhan
Dan pada hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kami, menjaga dan melindungi kami pada hari ini. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa kami yang kami perbuat dengan sengaja ataupun tidak sengaja Tuhan. Biarlah hati ini kami dapat memuji dan muliakan nama-Mu, menyembah. Setiap kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita menyiapkan hati kita. Kita mau katakan, Yesus, Engkau yang terlebih besar dalam hidup kami, dan Engkau yang sangat besar dalam hidup kami Bapa. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih. Mari jemaat Tuhan dengan Yesus lagi. Kita mau katakan di dalamku Tuhan. Di dalamku. Oh, di dalamku. Di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Sebab Yesus terlebih besar. Yesus terlebih. Haleluya. Di Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini bergantung pada Allah untuk memperoleh pertolongan. Dari Mazmur 121, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap dan tidak tertidur. Sesungguhnya tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, bergantung pada Allah untuk memperoleh pertolongan. Kapan Bapak Ibu Saudara-saudara terakhir kali memberikan pertolongan?
Atau sebaliknya, kapan Bapak Ibu terakhir kali mendapatkan pertolongan? Dalam situasi apa? Dalam kondisi apa saat itu? Ya, kita dalam satu sisi hadir sebagai pemberi pertolongan, tapi dalam satu sisi kita hadir sebagai penerima pertolongan. Itu sebabnya, tatkala kita memberi pertolongan, kita jangan merasa sombong. Tapi sebaliknya, tatkala kita menerima pertolongan dari orang lain, kita jangan merasa rendah diri. Pemazmur ini adalah nyanyian yang mengekspresikan kepastian, pengharapan akan perlindungan Allah siang dan malam. Kepastian, jaminan, pengharapan, dan perlindungan Tuhan siang dan malam. Allah bukan saja menciptakan gunung-gunung itu, tetapi juga langit dan bumi. Gunung, langit, bumi, Allah penciptanya. Itu berarti Allah adalah pencipta alam semesta. Allah adalah pemelihara alam semesta. Dan Allah berkuasa atas alam semesta. Kita seharusnya jangan pernah mempercayai kuasa yang lebih kecil daripada kuasa Allah sendiri. Allah bukan saja yang maha tahu, tapi Allah juga yang menjaga kita. Allah tidak salah memilih saudara. Allah tidak salah memanggil saudara. Allah tidak akan salah akan waktunya, juga termasuk waktu saudara. Tidak ada satu kuasa yang dapat membelokkan Allah. Juga tidak ada satu kuasa yang dapat menghambat Allah. Kita aman. Apa yang kita miliki saat ini, jangan pernah menjadi terlalu hebat sehingga tidak membutuhkan penjagaan tanpa lelah dari Allah atas kehidupan kita. Ya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Ini adalah jeritan hati Daud dalam ziarah imannya. Bapak saudara-saudara, coba kita lihat siapa Daud dan apa pergumulan yang dialami oleh Daud sehingga dia menyimpulkan perjumpaan ziarah imannya di dalam pemazmur ini. Daud mengalami beban yang sangat berat. Beban pergumulan yang pernah ia alami itu, pertama, mertuanya mengejar-ngejar dia, hendak membunuh Daud terang-terangan. Dan dia mertua bukan sembarang mertua. Mengapa? Karena mertuanya itu adalah seorang raja dan dia adalah Saul. Saul adalah raja yang punya kuasa. Saul adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Siapa di antara saudara saat ini yang mertuanya dengan terang-terangan hendak membunuh saudara? Atau sebaliknya, siapa di antara saudara-saudara sebagai mertua yang sedang merencanakan untuk membunuh menantunya? Saudara sebagai menantu hendak membunuh mertua? Itulah pergumulan Daud. Yang pertama. Dan yang kedua adalah belum selesai pergumulan itu, Amnon anaknya memperkosa saudaranya Tamar, adiknya sendiri. Tentu Absalom sebagai saudara Tamar tidak rela adiknya diperkosa dan ia berencana untuk membunuh Amnon. Ancaman kematian. Bahkan yang terakhir, Daud harus menghadapi tragedi. Karena Absalom hendak memberontak merebut kedudukannya tahta Daud ayahnya. Dalam pemberontakan hanya ada satu pilihan. Dibunuh atau membunuh. Dari semua ketakutan-ketakutan ada di dalam diri manusia, bukankah ketakutan akan kematian? Dari semua ketakutan-ketakutan kita,
Bukankah pada puncaknya, pada akhirnya takut pada kematian? Adakah di antara saudara yang mengalami pergumulan seperti Daud ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Daud benar-benar mengalami penderitaan, kesesakan, sehingga dia dapat menjelaskan, yaitu kaki goyah, kaki gelisah. Kaki goyah, kaki gelisah ternyata ada secara ilmu psikologi dan kesehatan. Sindrom kaki goyah atau gelisah, baik pada saat terdiam, istirahat, duduk, berbaring, kakimu goyah. Dan Daud telah merasakannya. Tidak nyaman di kaki, tidak nyaman di perut, tidak nyaman di lengan, rasa gatal-gatal dalam tubuh, bahkan sesuatu yang menjalar, menusuk tubuh seperti ditusuk-tusuk jarum. Itulah kondisi daripada kaki goyah atau kaki gelisah. Pada waktu tidur kaki goyah, tidak nyaman. Ini adalah gangguan tidur yang sangat serius. Pada saat malam, saudara sulit tidur karena kakimu goyah. Sedangkan orang lain terlelap, tertidur dengan mimpinya. Justru pada saat itulah Daud menyadari penjagamu, Allahmu tidak tertidur. Tidak tertidur penjaga Israel. Tidak tertidur Allahmu. Tidak tertidur Tuhanmu. Allah ada di sini. Allah menemanimu. Tapi pertanyaan, apakah engkau menyadarinya? Apakah engkau menyapanya? Berbicara padanya dan berdoa padanya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini adalah pengakuan imannya, keyakinannya. Daud adalah seorang raja. Raja bukan sembarang raja. Karena Daud adalah raja yang berkuasa. Dia bisa mengharapkan pertolongan dari siapa saja. Dari panglimanya, dari prajuritnya, dari raja-raja jajahannya. Bisa saja. Daud bisa saja mendapatkan apa yang dia inginkan. Daud juga bisa saja membunuh Saul. Bisa memenjarakan Amon. Bisa mencingkirkan Absalom. Tapi itu tidak Daud lakukan. Daud justru lari kepada Allah. Lari mencari perlindungan pada Tuhan. Daud mencari kekuatannya pada Tuhan. Mazmur ini adalah nyanyian ziarahnya. Ziarah imannya. Yaitu naik lebih dekat pada Tuhan. Tapi juga naik ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah bait Allah. Dan bait Allah itu ada di Yerusalem. Dan Yerusalem itu berada di atas perbukitan. Dengan demikian, perjalanan ini adalah perjalanan mendaki. Perjalanan mendaki itu adalah perjalanan yang melelahkan. Berjalan siang hari maupun malam hari di dalam padang gurun itu sangat berbahaya. Ancamannya baik datang dari alam semesta, juga dari ancaman manusia, juga ancaman dari binatang-binatang di padang gurun. Dalam hal inilah dibutuhkan sebuah tekad, keteguhan, dan keyakinan iman. Semangat dan keyakinan yang teguh. Untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk menjumpai Tuhan, diperlukan kesungguhan hati, kerelaan, kesediaan, ketulusan, keikhlasan, dan sukacita. Tuhan akan hadir bersama-sama dengan umatnya. Tuhan akan menolong umatnya. Tuhan akan melindungi umatnya. Tuhan akan menolong, menjaga, melindungi umatnya dari ancaman. Baik ancaman alam semesta, ancaman binatang buas, ancaman manusia. Dan dalam masa ini, dalam negeri dan bangsa kita ini,
Bahkan dunia ini, ancaman virus corona masih menjadikan momok ketakutan yang luar biasa. Sehingga perjalanan ziarah ini akan melahirkan sukacita, kesenangan, dan kegembiraan. Karena suatu keyakinan bahwa aku akan menjumpai Allah, Yahweh, Sang Pencipta alam semesta, dunia bersama dengan segala isinya. Dan perjalanan ziarah ini terjadi bukan karena kekuatan umatnya, melainkan atas kehadiran Tuhan yang menolong perjalanannya. Dalam perjalanan ziarah inilah akhirnya Daud dan umat Tuhan menemukan, dirasakan, mereka melihat, mereka menemukan, dan mereka dapat merasakan bahwa Tuhan adalah penjaganya. Tuhanlah naungannya di sebelah tangan kananmu. Kalau demikian Bapak Saudara-saudara, di mana Tuhan sekarang? Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sebelah tangan kananmu. Sehingga matahari dan bulan tidak menyakiti engkau. Matahari dan bulan bagi umat Allah pada masa itu adalah simbol kekuatan alam yang sangat ditakuti. Tapi dengan kehadiran Tuhan, maka kekuatan itu tidak mempengaruhi kehidupan umatnya. Kenapa? Karena Tuhan akan menjaga segala kecelakaanmu. Artinya memang banyak sumber-sumber atau jenis-jenis kecelakaan yang bisa terjadi dan menimpa kehidupan manusia. Apakah akan mematikan kecelakaan itu? Apakah COVID-19 ini pun akan mematikan? Ya dan tidak. Tapi yang terpenting, Tuhanlah yang menjaga nyawa kita. Mengapa? Karena nyawa kita itu miliknya. Itu sebabnya pada perjalanan iman Ayub dalam pergumulannya, Tuhan izinkan mengambil segala sesuatu yang Ayub miliki. Tapi nyawa itu adalah milik Tuhan. Sehingga nyawa Ayub terpelihara di dalam Tuhan. Janji Tuhan untuk kita adalah, Tuhanlah akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam hal inilah kita perlu keyakinan bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Dan jalan Tuhan banyak bagi manusia di dalam kehidupannya. Bapak, saudara-saudara, pada saat ini engkau memandang ke kanan dan ke kiri, ke belakang atau ke depan, mengharapkan pertolongan. Dari manakah pertolonganku? Bisa kita mengharapkan teman dan sahabat, kita bisa mengharapkan keluarga, kita bisa mengharapkan saudara kita. Tapi lebih daripada itu, biarlah kita berharap pada Tuhan. Kalau kita berharap pada Tuhan, maka Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menjadi saluran anugerahnya, saluran kasihnya bagi kita, untuk menolong kita. Apakah itu anak kita? Apakah itu adik kita? Apakah itu keluarga kita? Apakah itu teman dan sahabat kita? Bahkan orang lain akan dipakai oleh Tuhan menjadi saluran anugerahnya untuk menolong kita. Dalam hal inilah, kita harus meyakini bahwa pertolongan yang sesungguhnya itu datangnya dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sebagaimana pemazmur pada saat ini juga, kami memandang ke depan, ke belakang, ke samping kanan, samping kiri, bahkan sekeliling kami. Kami mengharapkan datangnya sebuah pertolongan untuk menolong kami di dalam kesesakan, di dalam ketakutan dan kecemasan ini. Tapi sebagaimana pemazmur meyakini dan mengimani, pada akhirnya pertolongan yang sesungguhnya yang sejati itu datang daripada Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini kami sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan Tuhan untuk kehidupan kami, pertolongan Tuhan untuk keluarga kami, pertolongan Tuhan untuk gereja Tuhan, juga pertolongan Tuhan untuk negeri dan bangsa ini.
pertolongan-Mu Tuhan bagi kami semua. Bapa dalam surga, berkatilah kehidupan kami, agar kami juga terus memandang pada Tuhan, dan berharap dan bersandar pada Tuhan. Di tengah-tengah kesesakan ini, kami boleh dapat merasakan kehadiran Tuhan. Sebagai Yehova Nisi Panji Keselamatan, Yehova Rafa Allah yang menyembuhkan dan yang merawat, Yehova Jireh Allah yang menyediakan dan Allah yang mencukupi, dan Yehova Salum sumber sukacita dan damai sejahtera memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, ke dalam tangan pengasihan-Mu, Gembala kami yang agung, Yesus Kristus. Tuntun dan bimbinglah kami, dan berkatilah kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menyampaikan segala pergumulan kita. Mari jemaat Tuhan, kita menggunakan ku hidup oleh anugerah. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Nya. Terbaik ku terima dari-Mu, rencana-Mu, Raja-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah menggantikan hidupku, sebab hidupku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, dan kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengobatanku sempurna. Dengan lebih sungguh lagi kita memandang, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati, Kau telah menggantikan hidupku, sebab hidupku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengobatanku sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Katakan namamu Tuhan. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengobatanku Mari jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini. Kami sehati sepikir berdoa Tuhan,
untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Yuli Broto, untuk Ibu Cenyuk Moy, untuk Ibu R.E. Gultom, untuk Ibu B. Hutagalu, untuk Ibu T.H. Hutagalu, Ibu Rushin, Ibu Hana, Ibu Asal, Bapak Tabrani Kudus, Bapak Asima Tupang. Kepadamu kami juga menyerahkan Ibu Vinci Manjunta, Bapak Alex Siregar, Bapak Bambang Haswantoro, untuk anakmu Owon, untuk Ibu Ika Tio, untuk Ibu Kastia, untuk Ibu Rosemary dan juga pemulihan Bapak Eri Stefanus. Dan mungkin juga ada jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami mohon jamahan kuasa Tuhan, kami mohon pemulihan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau ada kesembuhan Tuhan. Karena itu kami berserah dan menyerahkan seluruh jemaat kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami juga saat ini sehati sepikir Bapa, berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini dengan segenap pelayanan yang ada. Kami berdoa untuk pelayanan di PKMI, khususnya Tuhan PPDB yang sedang berlangsung. Tuhan memberkati agar banyak orang tua yang mengirimkan anak-anaknya untuk bersekolah di PKMI Immanuel Bandar Lampung. Ke dalam tangan-Mu Bapa, kami juga sehati sepikir berdoa untuk persiapan pemilihan majelis jemaat dan juga untuk persiapan konferensi tahunan di tahun ini. Biar Allah bekerja mendahului kami agar segala sesuatunya dapat dipersiapkan dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Bapa, kami juga pada saat ini sehati sepikir berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini Tuhan. Karena peristiwa yang mencemaskan Tuhan, COVID-19. Kami berdoa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jaga kami, pelihara kami, lindungi kami dimanapun kami berada Tuhan. Proteksi kami dengan kuasa darah Kristus, sehingga sungguh-sungguh kami dijauhkan dari segala macam sakit penyakit. Kami berdoa untuk para penderita, biarlah mereka disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Bahkan penanganan dari para medis, para dokter, Tuhan memberkati. Engkau jaga dan berikan kekuatan Tuhan kepada para dokter dimanapun berada dan rumah-rumah sakit yang menanganinya. Kami rindu bangsa kami kembali pulih. Kami rindu pemerintahan kami dapat memutuskan segala sesuatu dengan bijaksana. Ini doa kami Bapa, ini syafaat kami. Kami percaya Engkau mendengar doa kami dan tepat pada waktunya Engkau menjawab, memberikan yang terbaik buat kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup buat selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Bawa korban syukur, korban syukur, kudus Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus